Swastiastu. Teologi Hindu saat ini menjadi topik yang hangat untuk dijadikan landasan benar atau tidaknya sebuah perkumpulan menurut Weda. Bagaimana sejatinya Weda memberikan penjelasan tentang teologinya? Teologi berasal dari kata theos, artinya Tuhan, dan logos, artinya ilmu. Jadi teologi diartikan menjadi ilmu ketuhanan atau pengetahuan tentang Tuhan, yang di dalam bahasa Sanskerta adalah Brahma Widya. Sebelum kita masuk lebih jauh tentang Brahma Widya atau teologi Hindu, saya sarankan terlebih dahulu melepaskan paradigma saudara atau semeton, mengingat pengetahuan ini cukup penting dan diperlukan ketundukan hati untuk menyerapnya. Weda telah kita yakini bersama sebagai sumber informasi yang terpercaya tanpa cacat. Jadi apapun yang menjadi ketentuan dalam teks-teks Weda adalah kebenaran yang semestinya diterima. Karena itu dalam menyampaikan sebuah pandangan, apalagi didengarkan dan diperhatikan oleh khalayak ramai, perlu berhati-hati dan benar-benar bersumber dari kesusastraan Weda, Catur Weda, Purana, Upanishad, Itihasa, dan lain-lain, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari seluruh kitab suci Weda. Pertama-tama mari kita belajar dari Manu sebagai leluhur kita umat manusia dalam kitab Manawa Dharma Sastra. Manu Smriti Pratamodaya, Sloka 7. Joshua Tendriya Grahyan Suksma Wyaktah Sanatana Sarwa Buddhanayo Cita Saewa Sawaya Udbawau. Tuhan yang hanya terlihat oleh pikiran, bersifat gaib, tak terbagikan, kekal, cita, bersifat pikiran. Daripadanya semua ciptaan ini, yang tak terkirakan banyaknya, memancar laksana kemauan sendiri. Tuhan yang maha suci tidak dapat diketahui dengan tepat, dengan penglihatan material. Beliau hanya dapat diketahui dengan organ dalam, yaitu pikiran yang suci, penglihatan yoga dan tapa. Sampai di sini kita diberikan pengertian bahwa Tuhan memerlukan penyucian pikiran untuk mengetahuinya. Pada dasarnya ajaran Weda meyakini Tuhan yang Maha Esa. Walaupun ada banyak nama, namun beliau dikenal sebagai yang satu tiada duanya. Eko Narayana Nadwitya Asti Kasti. Hanya ada satu Tuhan dan tidak ada yang lainnya. Bagaimana dengan Trimurti? Bagaimana dengan Awatara? Bagaimana dengan para dewa? Apakah ini semua bisa dikatakan bahwa umat Hindu percaya kepada satu Tuhan? Jika di Indonesia konsep Trikayangan mengkultuskan stana untuk Brahma, Wisnu, dan Siwa, di sisi lain juga ada nama Sang Hyang Widi untuk menyebutkan Tuhan dalam sifat Brahman atau Tuhan tanpa bentuk pribadi. Trimurti jelas berbentuk pribadi, sedangkan Brahman tanpa bentuk pribadi. Bahkan di dalam Hindu ada Siwaisme yang meyakini Siwa sebagai Tuhan tertinggi, dan Vaisnava yang meyakini Wisnu sebagai Tuhan yang tertinggi. Ada pemuja Krishna, pemuja Ganesha, pemuja Dewi Durga, pemuja Dewi Saraswati, dan banyak sekali jenis pemujaan yang mengistimewakan wujud tertentu sebagai Tuhan. Ada juga para yogi yang menginsapi aspek non-pribadi atau Brahman. Semua jenis sembahyang ini benar-benar ada dan dibenarkan oleh kitab suci Weda. Jadi bagaimana sebenarnya teologi Hindu menurut disiplin Weda? Berikut penjelasannya. Weda menjelaskan tentang Tuhan dengan dua konsep yang dimiliki sekaligus, yakni Sat Asat Makam. Menurut Manu Smriti, Adhyaya 1 Sloka 11, yang artinya nyata dan tidak nyata, atau aspek pribadi dan tidak pribadi. Ada juga yang menyebutnya sebagai Nirguna Brahma dan Saguna Brahman. Nirguna artinya Tuhan yang sepenuhnya rohani, yang tidak dapat digambarkan dengan bentuk apapun. Sedangkan Saguna artinya Tuhan sepenuhnya rohani yang turun ke dunia dengan wujud rohani tertentu. Baik Saguna dan Nirguna Brahman memiliki tata cara pemujaan dan jenis pencapaian yang berbeda. Mari kita bahas satu persatu.
Nirguna Brahman. Dalam Brahma Sutra kita dituntun untuk mengerti Brahman atau Brahma Jigyasa, artinya pencarian tentang Brahman harus dilakukan. Tuhan dalam pengertian ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga Tuhan didefinisikan berada pada wilayah yang tanpa batas atau transendental, tidak memiliki nama, tidak dapat dibayangkan sebagai sesuatu apapun. Sebab Brahman bukanlah ini, bukanlah itu, neti-neti, istilah barat impersonal atau acintya yang tidak dapat dipikirkan oleh manusia. Dalam Yajurveda bab 32 ayat 3 dan 40 ayat 8, Natasya Pratima Asti, tidak ada rupa untuknya. Sudama Paubidam, beliau tanpa badan dan beliau suci. Setidaknya ada ketegasan dalam Weda bahwa Brahman yang tidak bersifat pribadi merupakan konsep dengan paham Nirguna Brahman yang ditujukan untuk Tuhan. Dalam Brihat Aranyaka Upanishad, skanda 1 bab 4 ayat 10, dinyatakan Aham Brahmasmi, yang artinya aku adalah Brahman atau Tuhan. Dalam Chandogya Upanishad, skanda 3 bab 14 ayat 3, Sarwa kalau idam Brahman, artinya semua ini adalah Brahman atau Tuhan. Menyadari konsep sang jiwa dan yang maha kuasa adalah satu, maka pengertian moksa dalam teologi ini adalah penyatuan Atman dengan Brahman dalam kedudukan rohani, terlebur menjadi satu yang dianalogikan seperti air sungai yang banyak jumlahnya menyebar ke segala arah, pada akhirnya akan kembali ke samudra dan menjadi samudra. Para Atman yang turun ke dunia fana seolah-olah kehilangan identitasnya, pada akhirnya kembali kepada Brahman dan kembali pada kedudukannya yang asli. Saguna Brahman. Dalam ranah teologi Weda yang satu ini lebih mengedepankan pada wujud pribadi Tuhan, mengingat bahwa Tuhan dalam konsep bukan sebagai sesuatu tidak berwujud akan sangat sulit dalam berkonsentrasi atau memfokuskan pikiran, seperti yang dijelaskan dalam Bhagavad Gita bab 12 ayat 5. Kleso dikastas tesam avyakta sukta cetasam avyakta hi gatir dukam dehawadbir awayate. Lebih besar kesulitan orang yang pikirannya terpusat pada Tuhan yang tidak termanifestasikan, sebab Tuhan yang tidak termanifestasikan sukar dicapai oleh orang yang dikuasai oleh kesadaran jasmani. Pada wilayah ini Tuhan mempunyai atribut-atribut, nama, warna, dan wujud atau simbol diberikan sesuai dengan peran dan fungsinya. Pasyame parta rupai Satasusta sahasrasa Nana widan divyani Nara warna kriti nica. Saksikanlah kini rupaku wahai Parta, beratus-ratus beribu-ribu bentuk rupaku, berbagai bentuk dalam wujud yang suci, dalam wujud dewata, dalam ribuan bentuk warna. Bhagavad Gita bab 11 ayat 5. Trimurti, para awatara dan dewa-dewi istimewa diyakini sebagai konsep Saguna Brahman yang dipuja dengan aspek personal dan simbol atau wigraha. Pencapaian akhir dari para bhakta atau pengikut Istadewata tertentu mencapai tempat tinggal dari masing-masing planet yang dikuasai oleh Istadewatanya masing-masing. Misalnya pemuja Siwa akan kembali ke Kailas, Krishna kembali ke Goloka, pemuja para awatara akan kembali ke planet-planet Waikunta. Semuanya dijelaskan detail di dalam kitab-kitab suci Weda. Kedua teologi yang kita dengarkan bersama bukan sebuah perbedaan yang perlu diperdebatkan. Ini adalah bagian dari kehebatan Tuhan yang dapat dimengerti dengan cara yang ajaib. Sat asat makam, nyata dan tidak nyata. Juga membuktikan begitu luasnya cara dan jalan yang bisa ditempuh untuk mencapai Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada ranah sesat dalam Weda, yang ada kurang toleransi dalam beragama. Jalan manapun yang kita tempuh pada akhirnya akan mencapai kepada Tuhan. Inilah hal yang pasti. Karena itu saat ada perbedaan istadewata atau aspek ketuhanan, kita tidak dapat semena-mena mengatakan orang lain bukan pengikut ajaran Weda. Semoga video ini bermanfaat, semoga semua makhluk berbahagia.
Rahajeng Om Santi 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 Om. Om Swastiastu.